Keterlambatan dalam diagnosis berarti mulai terdapat keterlambatan untuk memulai intervensi dan akan membawa dampak serius dalam perkembangan selanjutnya, yang di kemudian hari akan menambah beban keluarga, masyarakat, maupun negara. Orang tua masih belum memahami masalah gangguan dengan dengar pada anak ini karena masih adanya anggapan bahwa anak masih belum responsif terhadap suara karena anak belum diberi atau karena faktor usia anak masih belum respons terhadap Sekian dari saya. C. Area masalah. 1. Masalah kognitif anak tunarungu. Pada dasarnya, inteligensi anak tunarungu sama dengan anak normal, namun perkembangan dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa, informasi yang terbatas, dan daya abstraksi yang dapat menghambat proses pengambilan pengetahuan yang lebih luas. Aspek inteligensi anak tunarungu yang mengalami hambatan adalah yang sifatnya verbal, seperti merumuskan pengertian, menghubungkan, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Anak tunarungu sangat mengalami kesulitan saat mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan media lisan dan tulisan untuk mentransfer pengetahuan. 2. Masalah emosi anak tunarungu. Rendahnya pemahaman seorang anak tunarungu terhadap bahasa lisan dan tulisan membuat anak akan mudah menafsirkan sesuatu dengan anggapan negatif, sehingga berdampak pada tekanan emosi anak. 3. Masalah bahasa dan bicara anak tunarungu. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa memiliki beberapa fungsi, diantaranya wahana. 1. Wahana mengadakan hubungan. 2. Mengungkapkan perasaan, kebutuhan, dan keinginan. 3. Mengatur dan menguasai perilaku orang lain. 4. Memberi informasi. 5. Memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, terbatasnya kemampuan pendengaran terjadi proses peniruan suara, kemudian beralih ke peniruan visual, lalu berlanjut pada perkembangan bicara dan bahasa, sehingga anak tunarungu membutuhkan pembinaan khusus sesuai dengan taraf ketunarunguannya. 4. Masalah perilaku anak tunarungu. Para ahli berpendapat bahwa masalah penyesuaian seseorang ditujukan agar mengetahui bentuk kepribadiannya. Pada dasarnya, perkembangan kepribadian itu sendiri adalah tergantung dari hubungan anak dan orang tua, terutama seorang ibu, terlebih pada awal masa perkembangannya. 5. Masalah sosial anak tunarungu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa kehilangan pendengaran akan mengurangi kemampuan pemahaman bahasa dan komunikasi. Hal ini menyebabkan anak tunarungu memiliki kemampuan terbatas dalam berinteraksi sosial dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. D. Prevalensi. Berdasarkan data Sosenas pada 2018, ada 14,2% penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 38 juta jiwa. Demikian pula dari Kementerian Sosial, ada data terpadu kesejahteraan sosial pada Januari 2020 bisa menggambarkan status sosial ekonomi yang intinya diperlukan untuk menangani berbagai masalah sosial ekonomi. Tapi data ini terbatas. 40% status sosial ekonomi terbawah atau data terpadu kesejahteraan sosial adalah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat. Dari data tersebut, ada 1,3 juta jiwa penyandang disabilitas. Sistem informasi penyandang disabilitas dan data global data lain yang dapat menunjukkan gambaran masyarakat di Indonesia adalah sistem informasi penyandang disabilitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang bagian E, yaitu strategi pendidikan bagi seorang dengan tunarungu. Berikut ini strategi yang bisa digunakan untuk anak tunarungu, yaitu yang pertama, strategi deduktif, yaitu sebuah pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab, dan simulasi. Yang kedua, strategi induktif, yaitu sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, strategi heuristik, yaitu pembelajaran yang menstimulus siswa agar aktif dalam proses pembelajaran, memahami materi pelajaran, memecahkan masalah, dan dapat mempresentasikannya dengan baik. Yang keempat, ekspositorik, yaitu pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal
dari seorang guru kepada sekelompok siswa untuk menguasai materi pembelajaran secara optimal. Yang kelima, strategi klasikal, yaitu pembelajaran yang mencakup di satu ruang kelas dengan jumlah tertentu. Waktu dan tempatnya sudah diatur oleh peraturan sekolah. Lalu yang keenam, strategi kelompok, yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Yang ketujuh, strategi individual, yaitu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menentukan sendiri waktu dan tempat belajar siswa indoor maupun outdoor. Yang kedelapan, strategi kooperatif, yaitu pembelajaran yang mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan siswa. Lalu yang terakhir, yang kesembilan ialah strategi modifikasi perilaku atau behaviorisme, yaitu pembelajaran yang dapat merubah perilaku siswa menjadi lebih baik dan sopan. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulannya, yaitu gangguan pendengaran pada anak dapat mempengaruhi keterampilan bahasa dan sosialnya. Makin dini mengenali gangguan pendengaran, makin besar peluang memaksimalkan potensi anak dengan perawatan yang tepat. Orang tua mesti segera melakukan tindakan begitu curiga ada sesuatu yang janggal pada pendengaran sang buah hati. Masalahnya, kadang terjadi keterlambatan deteksi karena gejala yang muncul tak dikenali. Masalah pendengaran pada anak terjadi ketika ada bagian dari telinga yang tak berfungsi sebagaimana semestinya. Bagian itu mencakup bagian luar, tengah, dan dalam telinga serta saraf pendengaran dan sistem auditori. Gejalanya pada anak bisa berbeda-beda, salah satu faktornya adalah usia. Mungkin sampai di sini dulu presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.